Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pertemuan keempat praktikum statistika non-parametrik tahun 2022. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang uji tanda atau sign test. Uji tanda ini merupakan salah satu uji statistika non-parametrik yang dapat digunakan apabila uji t-test atau uji parametrik tidak dapat digunakan. Nah, uji t-test ini kan merupakan pengujian yang dapat dilakukan untuk melihat perbedaan mean dari dua populasi yang didasarkan pada anggapan bahwa varians populasinya harus identik atau sama. Nah, apabila salah satu atau kedua anggapan tersebut tidak dapat diketahui, maka uji t-test ini tidak dapat digunakan, maka digunakanlah uji tanda atau sign test. Sesuai dengan namanya, uji tanda ini menggunakan tanda plus dan minus sebagai datanya. Caranya adalah dengan melihat selisih dari dua data, kemudian hasil dari selisih tersebut dilihat tanda plus atau minusnya, sehingga uji ini tidak memperhatikan besar kecilnya hasil selisih, namun hanya memperhatikan tanda dari hasil selisih tersebut. Apabila hasil dari selisih tersebut 0, maka data tersebut tidak dapat dianalisis, sehingga jumlah sampel dari data yang dipakai akan dikurangi. Untuk melakukan analisis, teman-teman bisa melihat teladan 4 di halaman 29 di modul teman-teman, di mana di Kelurahan Karangpule diadakan penyuluhan tentang kesehatan dan kebersihan, serta diadakan perlombaan kebersihan berhadiah. Untuk mengetahui apakah penyuluhan demikian ada manfaatnya untuk menyadarkan penduduk dalam hal kebersihan dan kesehatan, kemudian diadakan pengamatan terhadap 26 rumah yang dipilih secara acak. Misalnya ada 4 tingkatan kebersihan rumah, masing-masing diberi nilai 1, 2, 3, dan 4 berdasarkan pedoman penilaian tertentu. Nah, datanya bisa dilihat pada tabel di bawahnya, di mana ada responden dan data sebelum dan sesudah diadakannya penyuluhan dan perlombaan. Untuk melakukan analisis, seperti biasa teman-teman bisa membuka SPSS teman-teman terlebih dahulu. Kemudian teman-teman bisa mengetikkan variabel sebelum dan sesudah di variabel view. Yang pertama sebelum dan sesudah. Desimalnya teman-teman bisa ganti dengan 0. Kemudian teman-teman bisa beralih ke data view, dan teman-teman bisa mengcopy data yang telah teman-teman ketik di Microsoft Excel. Copy. Kemudian teman-teman bisa paste di sini. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa melakukan analisis dengan mengklik menu Analyze, kemudian teman-teman cari yang non-parametric test, dan pilih yang two related samples. Nah, yang sebelum dan sesudah ini teman-teman bisa masukkan ke kotak test pairs. Kemudian teman-teman bisa centang yang sign. Oke. Nah, jika sudah selesai dianalisis, maka akan terlihat hasil output analisis seperti ini, di mana terdapat tabel output frequencies dan test statistics. Nah, seperti biasa teman-teman sebelum melakukan pengambilan keputusan, teman-teman harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Nah, di sini telah kita tentukan H0 dan H1-nya, di mana H0 penyuluhan dan perlombaan berhadiah tidak berpengaruh nyata dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan kesehatan. Sementara H1-nya adalah penyuluhan dan perlombaan berhadiah berpengaruh nyata dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan kesehatan. Nah, berdasarkan hasil analisis kita tadi, pada tes statistik diketahui bahwa nilai signifikansi p-value-nya adalah sebesar 0,023. Maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansi p-value-nya ini lebih kecil atau kurang dari nilai alfa 0,05, sehingga H0-nya ditolak dan H1 diterima. Jadi, karena H0 ditolak dan H1 diterima, maka kesimpulannya adalah penyuluhan dan perlombaan berhadiah berpengaruh nyata dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan kesehatan. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai uji tanda atau sign test ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan di grup masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.